Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farah Muzaki. Saya dari Prodi Informatika. Sebelumnya yang terhormat Ibu Septi Andriana Eskom MMSI selaku dosen pengampu TIK dan Masyarakat. Saya kali ini ingin mempresentasikan hasil tugas UAS saya dalam mata kuliah TIK dan Masyarakat. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Manfaat TIK dalam bidang hukum dan pemerintahan. Apa itu TIK? Teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Manfaat manfaat teknologi atau manfaat teknologi dalam bidang hukum. Satu, pertemuan penyusunan undang-undang atau pertemuan untuk urusan pemerintah dilakukan secara daring. Daring itu bisa secara online, biasanya lewat via Zoom, dan dilakukan dari rumah biasa dan dan bisa dilakukan dimanapun. Jadi tidak harus uh, berkumpul di suatu tempat. Nah itu kan kalau misalnya berkumpul di suatu tempat itu dia misalkan agak secara lakukan secara tempat itu pertama ada banyak kendalanya. Oh ini kan kode daring itu bisa dilakukan di mana saja, kapanpun dan dimanapun begitu. Kedua, masukan atau saran masyarakat dilakukan secara online ya. Contohnya kayak voting online, kayak misalkan saran masyarakat tuh kan sekarang ada di media berita. Nah itu kan kayak ada wawancara, kita bisa kayak melakukan apa kayak kayak untuk apa ya mengeluarkan apa ya namanya ah unek-unek kita untuk pemerintah atau gimana saran kita yang lebih baik itu bisa dilakukan secara online. Nah, bisa dari media Instagram, sekarang YouTube dan TikTok bisa juga untuk melakukan saran kita untuk pemerintah. Yang ketiga, penggunaan program atau aplikasi tertentu untuk keperluan hukum dan pemerintahan. Selanjutnya, kerugian TIK dalam bidang hukum dan pemerintahan. Pengambilan keputusan terkesan buru-buru karena dilakukan secara online. Nah, pekerjaan terhambat karena sistem sewaktu-waktu mengalami kegangguan, pekerjaan terhambat karena sistem karena sistem gangguan ini. Nah, biasanya ini sistem gangguan ini disebut maintenance. Nah, ini kalau misalnya sistem gangguan biasanya bisa dari server. Nah, tapi kebanyakan sih kalau misalnya untuk ini kan bisa misalkan dalam video berkumpul dengan daring kan. Daring itu bisa via Zoom, Google Meet. Nah, itu kan biasanya biasanya terkendala gara-gara sinyal. Nah, dari sinyal itu. Misalkan sinyalnya itu buruk atau lagi keadaan cuaca buruk lah, jadi sinyal ikut buruk biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya upaya pemerintah dalam mengatasi kerugian. Pengembangan teknologi menjauh lebih baik agar mudah diakses oleh masyarakat. Nah, maksudnya mudah diakses itu kayak aplikasi ini tidak bikin bingung masyarakat untuk mengaksesnya. Kayak ibaratnya lebih apa ya? Lebih mudah lah untuk diaksesnya oleh masyarakat dan tidak ada namanya itu ya apa sih namanya adanya pelatihan atau penyebaran aplikasi tersebut misalkan udahnya biasa lewat Instagram tuh ya itu mudah diakses. Nah, pelatihan digital dalam bidang hukum dan pemerintahan. Nah, pelatihan digital ini biasanya dilakukan secara daring. Secara daring ya ibaratnya bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun.
pengawasan terhadap media digital guna mengurangi kejahatan secara online. Nah, ini kan hubungan dalam pemerintahan atau ya hukum biasanya tuh banyak penyebar hoax. Nah, atau unsur-unsur sara dan ujaran kebencian atau nah itu tuh banyak sekali ibaratnya. Kita boleh apa ya memberi saran pada pemerintah dan hukum itu tapi dengan saran yang baik tapi terkadang salah satu oknum itu sangat em, apa ya ibaratnya sangat ini ibaratnya sangat apa ya, tidak baik memberikan sarannya itu kayak jangan kebencian salah satu oknum tadi ibaratnya dan bisa ya, ya kayak kemarin baru-baru ini kasus Bjorka itu kayak hacker. Nah, itu kan itu tidak baik juga tuh selaku kejahatan online menurut saya. Karena kita boleh mengkritik sesuatu tapi tidak boleh kayak menyebarkan data seseorang. Nah, ibaratnya data seseorang itu kayak misalkan eh, tadi seseorang, nah itu tidak boleh tuh kayak misalnya pemerintah dibongkar semua itu tidak boleh, tidak baik. Kita boleh memberi saran dan kritik tapi kita dilakukan secara baik gitu loh. Tidak menyebarkan suatu berita yang membuat orang tersebut itu datanya terbongkar. Nah, seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.